yang berisi tentang seorang wanita yang katanya nih dia itu kerasukan oleh roh Sitang Monida. Ibu Sitang Monida ini juga ikut merencanakan ini agar harta kekayaan dari Sitang Monida ini jatuh ke tangannya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini kita bakal ngebahas masih seputaran tentang Tang Monida. Nah, jadi di video sebelumnya itu respon kalian cukup antusias ya, cukup ramai, gue ngucapin terima kasih. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang perkembangan gitu, update tentang kasus-kasus dari Tang Monida ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mohon banget buat teman-teman tolong subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, dan beri juga komentar kalian di bawah. Kita bisa berdiskusi nih untuk membangun perkembangan channel ini. Oke. Update kasus tentang Tang Monida ini dikabarkan telah meninggal karena tenggelam di Sungai Chao Phraya. Kan kita udah tahu nih kronologinya. Jadi mereka itu ada 5 orang di dalam speedboat itu, dan Tang Mo itu terjatuh ketika buang air kecil. Itu kejanggalan sebelumnya dan kronologinya gitu. Dan akhirnya ditemukan setelah 2 hari tenggelam di Sungai Chao Phraya. Nah, sekarang apa sih kejanggalan yang baru gitu? Karena gue sangat salut sama pada warga net itu cepat banget menemukan kejanggalan-kejanggalan, dan menurut gua ini tuh masuk akal gitu. Oke, kita langsung aja yang pertama. Ada sebuah video yang beredar yang berisi tentang seorang wanita yang katanya nih dia itu kerasukan oleh roh Sitang Monida. Nah, di dalam video tersebut wanita ini yang katanya yang dirasuki oleh arwah Sitang Monida ini mengatakan bahwasanya dia sedang kesakitan terus menggigil. Ya mungkin karena tempat dari Sitang Monida ini tenggelam itu kan air ya, pasti ya dia menggigil kesakitan. Apalagi kejadiannya pada jam 11 malam. Ini pasti dingin. Tapi gue nggak tahu ya, ini kejadiannya setelah si Tang Monida ini ditemukan atau sebelum si Tang Monida ini ditemukan gitu. Jadi kayak sosok arwahnya ini kayak mau ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya dia tenggelam. Katanya dia ada di bawah jembatan gitu, dan dia merasa kesakitan dan kedinginan. Jadi kayak dia mau ngasih tahu bahwasanya dia di situ. Atau nih ya, bisa jadi setelah jasadnya ditemukan tapi arwahnya itu masih penasaran dan masih mendiami tempat itu gitu, karena dia belum terima akan kematiannya. Bisa jadi karena gue pernah dengar cerita ya, dan ini juga pernah terjadi di tempat gue pas di Aceh. Jadi setiap orang yang matinya kayak tiba-tiba mendadak dibunuh, matinya karena penasaran, itu biasanya mereka nggak akan tenang gitu. Jadi ada cerita nih di tempat gue dulu, ada yang tabrakan, kecelakaan di depan rumahnya. Ini kecelakaannya yang kendarain motor meninggal gitu kan. Jadi pada malam harinya itu arwah dari yang kecelakaan itu masih mendiami tempat itu dan menangis pada malam hari, merasakan kesakitan. Apakah arwah Tang Monida ini akan pergi ketika dia sudah tenang? Kita nggak tahu. Mungkin dia masih di sana dan ya mengalami kesakitan. Oke, dan selanjutnya di dalam video itu sosok wanita ini yang telah dirasuki oleh arwah si Tang Monida ini menyebut nama Pibat. Jadi dia kayak ngasih tahu Pak Pibet itu di situ, tapi dia nggak menolong aku gitu. Gue nggak tahu siapa Pak Pibet ini, karena dari list yang ada di perahu itu, di speedboat itu tidak ada yang bernama Pibet. Tapi dia mengatakan Pak Pibet di situ, tapi dia tidak mau menolong aku. Dia bilang mau sudah mati gitu, mau ketakutan, mau kedinginan, mau kesakitan gitu, dan tidak ada satupun yang mau menolong dia. Sebenarnya kisah ini juga pernah terjadi di Indonesia. Kalau kalian ingat itu pasti ada yang tahu ya, pasti mungkin ada yang tahu, dan yang belum tahu kita bakal kulik sedikit di dalam video ini. Itu kisah dari Vina, seorang wanita asal Cirebon, yang mana di dalam kasusnya ini dia menolak seorang pria yang suka kepada dia nih, kepada si Vina ini. Namun si Vina ini menolak, dan katanya lagi si Vina ini menolak itu nggak kayak aku nggak mau gitu, bukan gitu, tapi udah nolak terus ngata-ngatain gitu. Jadi si cowok ini merasa sakit hati hingga akhirnya si cowok ini membunuh si Vina ini bersama rekan-rekannya yang lain. Nah, setelah mayat si Vina ini ditemukan, ini masih dianggap sebagai kecelakaan. Tapi ternyata 6 hari setelah jasad si Vina ini ditemukan, sahabat dari si Vina ini mengalami kesurupan, roh si Vina ini. Jadi dia kayak ngasih tahu bahwasanya dia itu telah dibunuh. Dia menyebutkan nama pembunuhnya, kronologinya. Dia bilang dia dipukul pakai benda yang keras, terus dia diperkosa oleh beberapa orang, disebutin namanya
oleh si Vina ini gitu. Kabur ke Jakarta 2 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dan pada akhirnya kasus ini terungkap dan benar saja pria yang telah ditolak oleh si Vina ini ternyata benar adalah pelaku pembunuhnya. Jadi gue ngerasa ini bisa jadi ya. Gue nggak tahu ini direkayasa atau cuman dibuat supaya heboh aja, gue nggak tahu. Tapi ini pernah terjadi di Indonesia dan ya benar gitu kronologinya sama kejadiannya yang beritahu oleh arwah ini. Dan kejadiannya itu benar-benar sama gitu hingga pelakunya dapat. Mungkin bisa jadi ya, ini Rossi Tangmo ini kayak mau ngasih tahu siapa pelakunya dan dia mau memberitahu bagaimana kronologi jelas tentang kematian ini. Gua hanya menceritakan apa yang terjadi di sosial medianya. Next. Balik lagi, yang dicurigai di sini adalah manajer si Tangmo alias si Getik atau Gatik. Jadi kenapa manajer si Tangmo ini dicurigai dengan sangat keras gitu ya? Di sini kita akan bahas agak sedikit lebih detail daripada video sebelumnya. Yang seperti kita ketahui, si Getik ini memiliki hubungan yang sangat erat atau sangat akrab dengan si Tangmo gitu. Nah jadi mereka ini benar-benar udah kayak adik kakak, selalu nempel gitu ya kan. Jadi si manajernya ini, si Getik ini adalah single parent alias janda anak satu. Jadi anaknya si Getik ini, manajer si Tangmo, itu diangkat oleh si Tangmo sebagai anaknya. Hak asuhnya itu udah menjadi hak asuhnya si Tangmo gitu karena kedekatan mereka. Mungkin dia sayang juga gitu ya kan, udah nganggap kayak keluarga dia hingga akhirnya dia angkat anak si manajernya ini menjadi anaknya. Jadi apa hubungannya gitu? Apa kaitannya? Yang pertama, si Tangmo telah memberikan asuransi atas nama anak dari manajernya ini yang telah diangkat menjadi anaknya. Jadi ketika dia meninggal dunia, seluruh harta kekayaannya itu akan jatuh kepada anak angkatnya atau anak kandung dari si manajernya si Tangmo ini. Dan selain itu, dari gerak-gerik si manajer ini itu cukup mencurigakan gitu ya, mencurigakan. Manajernya ini sering dilihat gitu ya di sosial media, maupun pertemuan-pertemuan, dia sering memakai baju yang pernah dipakai oleh si Tangmo gitu di acara-acara. Setelah itu si manajer ini juga memakai baju itu. Jadi ibaratkan kayak barang lu itu barang gua juga gitu. Jadi sebebas itu. Jadi dia menikmati hidupnya itu hasil dari si Tangmo. Ada beberapa baju, ini gue bisa tunjukin gambarnya ke kalian gitu. Ada beberapa ya persis. Ini baju-baju yang menurut gue ini cukup mahal gitu ya. Dan setelah itu si manajernya ini ketika di lokasi kejadian pada malam 24 Februari itu, dia tidak gimana ya, paniknya itu tidak kayak aduh gue benar-benar kehilangan nih gitu, enggak. Malah dia itu langsung pulang dengan mobil milik Tangmo Nida. Jadi dia langsung kayak gue pulang gitu ya kan, naik mobil si Tangmo Nida, ibaratkan kayak mobilnya gitu ya, kayak hak milik dia pulang ke rumah. Jadi kayak seolah nggak terjadi apapun, dia mandi, dia tidur, sampai dia itu sangat susah dihubungi untuk memintai keterangan. Ini menurut gue sangat mencurigakan gitu. Jadi lu udah sedekat itu sama si Tangmo gitu, masa iya lu kayak nggak panik, kayak lu tuh nggak ngerasa kehilangan gitu. Ini kejadiannya baru aja gitu, malah lu kayak pulang kayak nggak ngepeduliin apapun, tidur dengan enaknya gitu. Apakah ini telah direncanakan oleh manajernya agar dia dapat menguasai keadaan si Tangmo ini? Gua nggak tahu, ini masih spekulasi atau kejanggalan yang dikatakan oleh netizen. Dan ini juga kesebar ya, berita-berita yang kayak gini itu kesebar luas di sosial media. Ini patut dicurigai sih kalau menurut gua, karena ya mau gimana pun si Tangmo ini ngangkat anak manajernya itu tetaplah anak manajernya gitu, bukan anaknya si Tangmo. Kalau asuransinya itu atas nama anak angkatnya ini, artinya yang memiliki hartanya siapa? Dan ada satu lagi kontroversi yang mengatakan bahwasanya si manajernya ini telah membuat kesepakatan pertemuan dengan seseorang di atas speedboat itu ya. Jadi kayak dia udah ngatur pertemuan gitu, karena dia ini kan manajer si Tangmo gitu. Jadi mau jadwal syutingnya, jadwal kemana-mananya itu pasti yang ngatur si manajer. Nah tanpa dia harus tahu itu ngapain. Jadi kayak ya udah gue percayain ini semuanya ke lo gitu. Ketika setelah sampai di TKP, di lokasi, ternyata Tangmo ini itu telah dijual oleh manajernya sendiri. Itu katanya, bukan kata gue ya.
Nah, dia ini telah menjual si Tangmo ini dengan seseorang pria yang kita nggak tahu ya, tapi katanya sih kayak gitu. Jadi si Tangmo ini menolak untuk bermesraan gitu dengan pria ini. Katanya si pria ini telah membayar ke manajernya ini cukup mahal gitu. Nah, ketika si Tangmo ini menolak, si pria ini tidak senang gitu. Jadi akhirnya dia tuh kayak mencekik si Tangmo gitu. Makanya gue agak ngerasa janggal gitu. Biasanya orang tenggelam mati karena tenggelam itu badan lebam layu gitu, tau nggak? Jadi kayak ya gimana sih? Itu kan cuman air gitu. Kita kayak nggak bisa bernapas, nyedot banyak air, akhirnya gembung terus ngelayu gitu kan. Tapi beda dengan jasad si Tangmo ini. Itu seperti korban yang kayak gue bilang di video sebelumnya, itu kayak kecekik gitu, di sini tuh kayak ada tanda kecekik dan lidahnya keluar, matanya melotot. Lu bisa riset dimanapun di Google ya, bagaimana sih ciri-ciri orang meninggal, orang mati karena gantung diri atau dicekik. Pasti mereka itu ngeluarin lidah, kayak ngigit lidah gini, dan matanya itu melotot. Ini persis seperti mayat si Tangmo ini. Apakah mungkin Pibat yang disebut di dalam video kesurupan wanita yang sebelumnya itu adalah pria ini? Dan yang gue herannya gitu, teman-teman lu banyak di situ, tapi kenapa mereka kayak pura-pura nggak ngelihat gitu, nggak kayak itu teman gue, kenapa lu gituin gitu, gue bantuin gitu. Apa mungkin ini karena persaingan industri entertainment? Gue nggak tahu gitu. Jadi kayak mereka ya udah, ternyata teman-temannya kita sama orang ya, pasti mereka banyak yang nggak suka dengan pencapaian kita gitu. Mungkin bisa jadi. Jadi ya balik lagi ke yang tadi, si manajernya ini telah menjual si Tangmo, tapi si Tangmo menolak, akhirnya dibunuh. Next kita ke teori selanjutnya. Masih tentang harta. Waduh, gue bingung gitu sama manusia ya. Maksudnya gue jadi takut kaya gitu, tau gak sih? Gue jadi takut kaya nih. Apakah ntar kalau gue kaya gue bakal dibunuh sama teman gue atau saudara gue jadi takut kaya gitu. Ini masih tentang harta, tapi ini menyangkut tentang ibunya si Tangmo ini. Nah, sebelum kita bahas ada apa sih dengan ibunya si Tangmo ini, kita bahas terlebih dahulu seberapa kaya si Tangmo Nida ini. Gue kutip dari beberapa artikel gitu, artikel tentang selebriti. Artikel ini menyebutkan bahwasanya harta kekayaan dari si Tangmo Nida ini mencapai 4 sampai 5 juta US dollar. 1 juta dolar aja itu udah 14 miliar. Itu harta kekayaannya, belum lagi itu ada asetnya apa segala macam gitu ya. Jadi Tangmo Nida ini termasuk orang yang sangat kaya di Thailand gitu ya. Mungkin karena karirnya yang kita lihat cemerlang ya, jadi model papan atas, jadi bintang iklan, jadi pemain film, jadi penyanyi. Dia telah lakoni itu selama umur dia masih remaja gitu. Jadi nggak tutup kemungkinan Tangmo Nida ini sekaya itu. Nah, ini kejadiannya agak persis seperti di Indonesia ya. Gue nggak perlu bilang namanya, gue nggak perlu sebut namanya gitu. Jadi ternyata sosok ibu Tangmo ini yang katanya nggak terima atas kematian anaknya gitu ya. Ternyata si ibu Tangmo ini tidak terlalu dekat dengan si Tangmo Nida. Karena Tangmo Nida ini dulunya dia tinggal bareng ayahnya gitu kan. Ketika ayahnya telah meninggal, baru dia tinggal bersama ibunya ini gitu. Banyak yang mengatakan bahwasanya Tangmo Nida ini tidak terlalu dekat dengan ibu kandungnya ini. Jadi beberapa hari ini, ibu dari si Tangmo Nida ini membuat kaget para warganet gitu. Pasalnya si ibunya ini telah meminta denda terhadap orang yang bisa dibilang kayak penyebab kematian dari anaknya gitu. Jadi kayak pemilik si speedboat gitu yang ada di situ. Jadi dia kayak meminta ganti rugi sebesar 14 miliar. คือ100%ก็กราบอย่างนั้นน่ะแล้วโทรหาคุณแม่ก่อนหน้านี้แล้วทุกวันผ่อนเรื่องละ800,000 ถึง 1 ล้าน Gue nggak habis pikir gitu ya, maksudnya lu tuh seorang ibu gitu kan. seorang ibu gitu, ketika anak lu meninggal masih berduka-duka nih, ini nggak jauh-jauh, ini masih dekat, masih hangat gitu ya. Lu harusnya berduka dulu, nggak mikirin kayak gue harus punya uang segini dibayar segini gue baru mau damai. Enggak, kalau lu benar-benar sayang dengan anak lu gitu ya, itu menurut gue sih agak sedikit miris gitu ya. Harga nyawa anaknya itu kayak dihargain sebesar 13 miliar. Jadi ini nyawa seseorang gitu yang udah melayang, anak lu sendiri, tapi lu masih mikirin gimana supaya orang ngeganti rugi gitu atas kerugian ini sebesar 13 miliar. Itu membuat orang kaget. Itu
menurut gua nggak masuk akal gitu ya. Mirip kayak kisahnya mirip kisahnya dengan di Indonesia yang baru-baru ini yang terjadi gitu ya. Mungkin cocok. Nah, jadi ibunya ini juga nggak setuju kalau asuransi dari si Tang Monida ini itu jatuh kepada anak angkatnya, yaitu anak dari manajernya ini gitu. Dia mau mempertahankan juga. Jadi ini tuh semuanya karena harta gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya ibu dari si Tang Monida ini adalah salah satu dari pelaku. Tapi gua nggak setuju sama ini ya. Tapi ini gua kayak menceritakan aja. Katanya ibu si Tang Monida ini juga ikut merencanakan ini agar harta kekayaan dari si Tang Monida ini jatuh ke tangannya. Gua nggak tahu, tapi kayaknya ini nggak mungkin gitu ya. Maksud gua ya segimanapun ibu itu adalah tetap ibu gitu menurut gua. Ya. Jadi ini semua adalah update terbaru tentang kasus dari si Tang Monida ini. Sampai sekarang belum ada titik terang gitu ya. Gimana jelasnya, gimana pastinya itu belum ada titik terang. Sampai akhirnya kasus kematian dari si Tang Monida ini diangkat menjadi kasus internasional. Wow, jadi ini kasus benar-benar gede gitu ya, karena menyimpan banyak misteri. Menteri dari Thailand itu meminta untuk menangani kasus ini. Gila nggak? Itu seorang menteri Thailand aja langsung turun tangan ingin mengatasi atau ingin menangani kasus ini. Segede itu gitu. Permasalahannya itu sebesar ini gitu. Semoga kasus ini cepat ada titik terangnya. Kita tahu motifnya seperti apa. Tapi dari beberapa hal yang gue sebutin tadi itu masih menjadi spekulasi dari netizen yang antusias akan kasus dari kematian dari kasus si Tang Monida ini. Gue harap sih ini kasus cepat kelar gitu agar arwah si Tang Monida ini juga bisa tenang ya, bisa tenang. Kita juga turut mendoakan atas kepergian si Tang Monida ini. Semoga dia bisa tenang, semoga dia bisa damai. Nah, itu saja update dari perkembangan kasus dari si Tang Monida ini. Jika kalian senang, sekali lagi ya, jika kalian senang, suka dengan konten-konten yang gue buat gitu ya, karena di channel ini gue bakal ngebahas tentang teori konspirasi yang ada di berbagai belahan dunia, tentang cerita horor, tentang hal-hal yang misterius lainnya gitu. Jadi kalau kalian pingin gue ngebahas sesuatu yang menurut kalian enak untuk dibahas, kalian boleh catat di kolom komentar. Next kita akan bahas. Dan untuk konten kali ini juga, jika kalian ingin berpendapat, boleh juga meninggalkan tulisan kalian di kolom komentar. Kita akan berdiskusi. See you.